Aku Fuji, aku Cindy, aku Najwa. Dan saya Ahmad. Kita bahas uji Chi kuadrat. Pernah nggak sih kita melihat data dan merasa ada perbedaan, tapi belum yakin apakah itu benar-benar berarti, atau hanya kebetulan? Dalam statistika, kita tidak bisa hanya menebak. Kita butuh metode untuk membuktikannya secara objektif. Salah satu metode yang digunakan untuk menganalisis data kategori adalah uji Chi kuadrat. Uji ini membantu kita mengetahui apakah perbedaan yang terlihat dalam data itu signifikan atau tidak. Dalam video ini, kita akan membahas konsep dasar, tujuan, hingga contoh penerapan uji Chi kuadrat sehingga kamu tidak hanya bisa menghitung, tetapi juga memahami cara menginterpretasikan hasilnya. Uji Chi square adalah metode statistik yang digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan antara frekuensi yang diamati dengan frekuensi yang diharapkan berdasarkan suatu hipotesis. Fokus utama uji ini terletak pada data berbentuk kategori, sehingga yang dianalisis bukan nilai rata-rata, melainkan pola distribusi frekuensi. Dengan uji ini, kita dapat mengetahui apakah perbedaan yang muncul dalam data hanya disebabkan oleh kebetulan semata, atau memang menunjukkan perbedaan yang signifikan secara statistik. Tujuan dari penggunaan uji Chi square adalah untuk memastikan apakah data yang diperoleh memiliki pola yang sesuai dengan harapan atau tidak. Selain itu, uji ini juga digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antar variabel kategorik. Di samping itu, uji ini membantu menilai apakah perbedaan yang muncul dalam data memiliki makna secara statistik atau tidak. Dalam uji Chi square, terdapat dua hipotesis utama yang menjadi dasar analisis. Hipotesis 0 atau H menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan atau tidak ada hubungan antar variabel yang diteliti. Sebaliknya, hipotesis alternatif atau H menyatakan bahwa terdapat perbedaan atau adanya hubungan antar variabel tersebut. Penentuan kedua hipotesis ini sangat penting karena akan menjadi acuan dalam proses pengujian. Di akhir analisis, keputusan yang diambil, apakah menerima atau menolak H, bergantung pada hasil perhitungan uji Chi square. Dengan demikian, hipotesis berperan sebagai dasar utama dalam menarik kesimpulan dari data yang dianalisis. Uji Chi square memiliki beberapa jenis yang digunakan sesuai dengan kebutuhan analisis. Pertama, uji kesesuaian atau goodness of fit, yang digunakan untuk membandingkan distribusi data dengan teori yang diharapkan. Kedua, uji independensi, yang digunakan untuk melihat apakah terdapat hubungan antar variabel. Ketiga, uji homogenitas, yang digunakan untuk membandingkan distribusi beberapa kelompok apakah memiliki pola yang sama atau tidak. Dasar dari perhitungan uji Chi square adalah membandingkan antara frekuensi observasi, yaitu data yang diperoleh secara langsung, dengan frekuensi harapan, yaitu data yang seharusnya terjadi berdasarkan teori. Semakin besar perbedaan antara keduanya, maka semakin besar kemungkinan bahwa data tidak sesuai dengan yang diharapkan. Namun, perbedaan ini tidak dihitung secara sederhana, melainkan disesuaikan agar tetap proporsional terhadap frekuensi harapan. Rumus Chi square dibaca sebagai berikut, jumlah dari seluruh selisih antara frekuensi observasi dan frekuensi harapan. Kemudian selisih tersebut dikuadratkan, lalu dibagi dengan frekuensi harapan. Dalam rumus ini, frekuensi observasi merupakan data yang kita dapatkan dari hasil pengamatan, sedangkan frekuensi harapan merupakan nilai yang diperkirakan berdasarkan hipotesis. Frekuensi harapan ditentukan berdasarkan hipotesis 0 yang telah dibuat sebelumnya. Jika berkaitan dengan distribusi tertentu, maka frekuensi harapan dihitung dari proporsi teoritis yang dikalikan dengan jumlah data. Sedangkan dalam tabel kontingensi, frekuensi harapan diperoleh dari hasil perkalian total baris dan total kolom, kemudian dibagi dengan total keseluruhan data. Penentuan ini sangat penting karena menjadi dasar dalam proses perbandingan. Dalam praktiknya, perhitungan frekuensi harapan dilakukan untuk memastikan bahwa nilai yang digunakan tetap proporsional terhadap distribusi data yang ada. Dengan demikian, hasil analisis menjadi lebih objektif dan tidak bias. Derajat kebebasan merupakan nilai yang digunakan untuk menentukan batas atau nilai kritis dalam tabel Chi square. Nilai ini bergantung pada jumlah kategori atau dimensi tabel yang digunakan. Oleh karena itu, penentuan derajat kebebasan sangat penting, karena akan memengaruhi hasil akhir dari pengujian. Untuk uji kesesuaian, derajat kebebasan dihitung dengan cara jumlah kategori dikurangi 1. Sedangkan untuk tabel kontingensi, derajat kebebasan dihitung dengan cara jumlah baris dikurangi 1, kemudian dikalikan dengan jumlah kolom dikurangi 1.
Agar hasil uji Chi-square valid, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Data yang digunakan harus berbentuk kategori, setiap pengamatan harus bersifat independen, dan frekuensi harapan tidak boleh terlalu kecil, umumnya minimal bernilai 5. Jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka hasil pengujian dapat menjadi tidak akurat. Prosedur uji Chi-square dilakukan secara sistematis. Dimulai dari menentukan hipotesis nol dan hipotesis alternatif, kemudian menghitung frekuensi harapan, dilanjutkan dengan menghitung nilai Chi-square, menentukan derajat kebebasan, dan terakhir membandingkan nilai yang diperoleh dengan nilai kritis. Dalam pengambilan keputusan, nilai Chi-square, hasil perhitungan dibandingkan dengan nilai kritis dari tabel. Jika nilai hitung lebih kecil, maka hipotesis nol diterima, yang berarti data masih sesuai dengan yang diharapkan. Sebaliknya, jika nilai hitung lebih besar, maka hipotesis nol ditolak karena terdapat perbedaan yang signifikan. Sebagai contoh, dilakukan penelitian untuk mengetahui preferensi minuman siswa, seperti teh dan kopi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk melihat apakah distribusinya sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Langkah pertama adalah menyusun tabel observasi berdasarkan data yang diperoleh. Setelah itu, dihitung frekuensi harapan untuk masing-masing kategori. Kemudian dilakukan perhitungan nilai Chi-square untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan. Hasil uji Chi-square perlu diinterpretasikan dengan hati-hati. Jika hipotesis nol ditolak, berarti terdapat perbedaan atau hubungan yang signifikan dalam data. Namun, jika diterima, maka data masih dianggap sesuai dengan harapan. Perlu diingat bahwa uji ini tidak menunjukkan hubungan sebab akibat, melainkan hanya menunjukkan adanya keterkaitan. Uji Chi-square memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya mudah digunakan, tidak memerlukan asumsi distribusi normal, dan sangat cocok untuk data berbentuk kategori. Hal ini membuat metode ini banyak digunakan dalam berbagai penelitian. Di sisi lain, uji ini juga memiliki keterbatasan, seperti sensitif terhadap ukuran sampel, tidak cocok digunakan jika frekuensi terlalu kecil, dan tidak mampu menunjukkan seberapa kuat hubungan yang terjadi. Perlu dipahami bahwa uji Chi-square hanya digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan atau perbedaan yang signifikan secara statistik antara variabel yang diteliti. Artinya, uji ini hanya menjawab ada atau tidaknya hubungan, bukan menjelaskan lebih dalam mengenai hubungan tersebut. Uji Chi-square tidak memberikan informasi tentang seberapa kuat hubungan antar variabel, tidak menunjukkan arah hubungan apakah positif atau negatif, dan juga tidak dapat membuktikan adanya hubungan sebab akibat atau kausalitas. Oleh karena itu, meskipun hasil uji menunjukkan signifikansi, kita tidak bisa langsung menyimpulkan bahwa satu variabel memengaruhi variabel lainnya. Diperlukan analisis lanjutan, seperti uji kekuatan hubungan atau pendekatan statistik lainnya, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif. Dalam prakteknya, uji Chi-square banyak digunakan dalam berbagai bidang, seperti penelitian sosial, pemasaran, dan kesehatan. Metode ini membantu dalam menganalisis hubungan antar variabel kategorik secara lebih sistematis. Beberapa kesalahan yang sering terjadi dalam penggunaan uji Chi-square antara lain menggunakan data yang bukan berbentuk kategori, padahal uji ini hanya diperuntukkan bagi data kategorikal. Selain itu, syarat frekuensi minimum sering diabaikan, sehingga hasil uji menjadi kurang valid. Kesalahan lainnya adalah langsung menarik kesimpulan sebab akibat dari hasil uji, meskipun Chi-square hanya menunjukkan ada atau tidaknya hubungan. Hal-hal tersebut dapat menyebabkan interpretasi yang keliru. Misalnya dalam dunia pemasaran, sebuah perusahaan ingin mengetahui apakah preferensi produk berbeda berdasarkan gender. Data dikumpulkan dalam bentuk kategori, seperti pilihan produk oleh laki-laki dan perempuan, lalu dianalisis menggunakan uji Chi-square. Melalui uji ini, perusahaan dapat melihat apakah perbedaan yang muncul benar-benar signifikan secara statistik, atau hanya terjadi karena kebetulan. Hasilnya bisa menjadi dasar dalam menyusun strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran, meskipun tetap perlu diingat bahwa uji ini tidak menjelaskan alasan di balik perbedaan tersebut. Secara keseluruhan, uji Chi-square digunakan untuk menilai apakah distribusi data masih sesuai dengan teori, atau sudah mengalami penyimpangan. Dengan kata lain, yang diuji bukan hanya jumlah data, tetapi pola distribusinya. Dilakukan survei terhadap 100 responden. Hasilnya menunjukkan 40 orang memilih teh, 35 orang memilih kopi, dan 25 orang memilih jus.
Hipotesis menyatakan bahwa semua pilihan memiliki proporsi yang sama. Karena terdapat 3 kategori dengan total 100 responden, maka frekuensi harapan untuk masing-masing kategori adalah 100 dibagi 3, yaitu sekitar 33,3. Setelah dilakukan perhitungan dengan menggunakan rumus chi-square, diperoleh nilai sekitar 4,66. Nilai ini kemudian digunakan untuk proses pengambilan keputusan. Dengan derajat kebebasan sebesar 2 dan tingkat signifikansi 5%, nilai chi-square tabel adalah sekitar 5,99. Karena nilai chi-square hitung lebih kecil dari nilai tabel, maka hipotesis 0 diterima. Artinya, tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam preferensi minuman responden. Secara keseluruhan, uji chi-square merupakan metode statistik yang digunakan untuk menganalisis data kategorik dengan membandingkan frekuensi observasi dan frekuensi harapan. Uji ini dapat digunakan untuk melihat kesesuaian data, hubungan antar variabel, serta perbedaan distribusi. Dengan prosedur yang sistematis dan syarat tertentu, uji chi-square membantu menghasilkan keputusan yang objektif, sehingga perbedaan dalam data tidak hanya dilihat secara kasat mata, tetapi dibuktikan secara statistik. Semoga materinya membantu ya. Jangan lupa dipahami pelan-pelan, karena ini penting banget. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Terima kasih sudah menonton.